Selamat sore petani kopi Indonesia. Kali ini aku bakal tunjukin sama kalian bagaimana hasil dari pemangkasan yang dilakukan secara maksimal. Nah, di sini ada satu pohon kopi yang sudah ada di samping saya. Di sini bisa kita lihat bagaimana hasil dari pemangkasan yang telah kita lakukan sebelumnya. Nah, di sini kawan-kawan bisa lihat hasil atau buah yang dihasilkan oleh batang ini setelah kita lakukan pemangkasan ini sangat luar biasa. Jadi setiap cabang yang telah kita generasikan itu menghasilkan buah yang sangat produktif sekali. Ya, bisa kita lihat di sini. Oke, sekarang kita masuk untuk mengelilingi cabang-cabangnya. Di sini buah juga banyak. Oke. Kemudian di sini juga, dan di sini juga, di sini juga, dan di sini juga. Nah, kawan-kawan sekalian, apa sih rahasia dari eh, teknik pemangkasan ini? Hal yang paling mendasari dalam pemangkasan itu adalah terbentuknya cabang-cabang produktif. Apa yang maksud dengan cabang-cabang produktif? Cabang-cabang produktif itu adalah kita harus pahami dulu bahwasanya satu cabang produktif itu hanya akan menghasilkan buah yang produktif itu dalam satu kali periode. Nah, selanjutnya dia disebut dengan B1 atau buah satu. Selanjutnya nanti ketika dia berbuah kembali itu disebut dengan B2 dan dia tidak akan seproduktif pada cabang awalnya. Jadi apa yang harus kita lakukan? Yang pertama adalah di top level dari batang ini bisa kita lihat di sini ya. Di sini ada satu ruas. Dari satu ruas ini kita munculkan cabang-cabang. Jadi dari ruas ini kita akan keluarkan cabang sehingga dia membentuk pola sayap ya, pola sayap. Nah, bisa kita lihat di sini dalam satu cabang ini saja itu dia menghasilkan cabang. Ini adalah cabang primernya ya. Ini cabang sekundernya. Ini ada satu, kemudian dua, ada tiga. Nah, selanjutnya di dalam cabang primer ini ada lagi satu, kemudian di sini juga dua, tiga. Ya. Nah, ini nantinya akan kita pelihara untuk buah periode selanjutnya. Ya, kita lihat masuk ke bawah. Ke bawah juga demikian, berikan space atau jaraknya ya kawan-kawannya. Nah, di sini ada cabang primernya. Ini dia dalam satu cabang primer ini bisa menghasilkan berapa cabang? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dan semua cabangnya itu sangat produktif ya. Nah, kemudian kita masuk yang ini, bisa kita lihat dari satu cabang ini ada satu, ini nanti untuk bakal selanjutnya, 2, 3, ini 4, 5, 6, dan ini nanti untuk yang selanjutnya. Jadi perlu kita perhatikan kawan-kawan, dalam budidaya kopi ini hal yang paling mendasar yang harus kita perhatikan yaitu adalah bibit dari kopi itu sendiri. Selanjutnya adanya pelindung atau penaung. Kemudian adanya lubang untuk, ini disebut dengan lubang biopori. Lubang biopori ini berfungsi sebagai ketika kita melakukan pemangkasan, nantinya ranting-ranting hasil pemangkasan kita akan kita masukkan ke dalam lubang biopori ini. Ini fungsinya satu untuk memperbaiki struktur tanah, kemudian menampung air dikala musim kemarau tiba. Sehingga tanah di bawah itu tetap lembab, di atas ada penaung, jadi atas dan bawah itu tetap lembab. Selanjutnya yang harus kita perhatikan adalah teknik pemangkasannya. Jadi pada video selanjutnya nanti akan saya jelaskan bagaimana teknik pemangkasan itu dilakukan. Nah, di sini kawan-kawan bisa lihat modelnya. Kita hanya akan menciptakan cabang-cabang produktif. Ya, bisa kita lihat di sini. Setiap cabang itu produktif, memiliki buah. Kemudian kita lihat di sini lagi. Ya, boleh kita lihat ya, disorot. Ya, ini. Oke. Kemari juga demikian. Oke, kemudian di sini juga bisa dilihat. Kemudian di sini juga. Di sini juga. Oke, dari depan sudah kita lihat tadi. Oke, kawan-kawan, jadi dalam satu batang kopi ini kalau kita lakukan pemangkasan yang maksimal, itu kita bisa menghasilkan
buah yang cukup banyak, dan ini sangat produktif sekali dan sangat menguntungkan sekali. Saya rasa demikian dulu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam petani kopi Indonesia.